Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penggunaan rasio dalam analisa finansial, analisa break-even, dan analisa financial leverage. Anggota kelompok Rizky Afita, Mega Indaswari, Cynthia Indah, Atika Rahmawati, Yusrifal Akbar, Neneng Yustia, Akbar Bagus, dan saya sendiri Rosyani Mentari Putri. A. Analisis penggunaan rasio dalam analisa finansial. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. 1. Analisis rasio keuangan. Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, seorang penganalisa finansial memerlukan adanya ukuran atau yardstick tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa finansial adalah rasio. Pengertian rasio dari sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam arithmetical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Macamnya rasio keuangan banyak sekali, karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Penganalisa keuangan dalam mengadakan analisa rasio finansial pada dasarnya dapat melakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu yang pertama, membandingkan rasio sekarang atau persen rasio dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu, atau historic rasio, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. 2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan atau rasio perusahaan atau company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri atau rasio industri rata-rata atau standar rasio untuk waktu yang sama. 2. Metode perbandingan rasio keuangan, yaitu ada 3. Yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca. Misalnya, current ratio, assets ratio, current asset to total asset ratio, current liability to total asset ratio, dan sebagainya. Yang kedua, rasio laporan laba rugi atau income statement ratio ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari laporan laba rugi. Misalnya, gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasio-rasio antar laporan atau inter-statement ratio ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari laporan rugi laba, misalnya aset turnover, inventory turnover, receivables turnover, dan lain sebagainya. Ada pula penulis yang menggunakan istilah financial ratio untuk rasio-rasio neraca, operating ratio untuk rasio-rasio laporan laba rugi, dan financial operating ratio untuk rasio-rasio antar laporan. Secara garis besar, ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu ada rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas atau rentabilitas. Keempat jenis rasio tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka panjang. A. Rasio lancar atau current ratio.
Current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset, utang lancar atau current liability. Yang B, rasio cepat atau quick acid test ratio. Quick ratio atau acid test ratio sama dengan current asset dikurangi inventory current liability atau current liability. Rasio cash atau cash ratio. Cash ratio sama dengan cash or cash equivalent atau current liability. Yang D, rasio perputaran kas atau cash turnover. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih atau aktiva lancar dikurangi utang lancar. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Yang A, perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang B, perputaran persediaan atau inventory turnover. Menurut James C. Van Horn, inventory turnover sama dengan harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan. Menurut J. Ford Weston, inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. C. Perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu rumusnya perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Yang D, perputaran aktiva tetap, fixed asset turnover. Fixed asset turnover sama dengan penjualan atau sales atau total aktiva tetap atau total fixed asset. Yang E, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Total asset turnover sama dengan penjualan atau sales dibagi total aktiva atau total assets. Yang ketiga, rasio solvabilitas, leverage ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Yang A, debt to asset ratio. Debt ratio. Debt to asset ratio atau debt ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Yang B, debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total debt atau ekuitas atau equity. Maaf, soal total debt dibagi ekuitas atau equity. Yang C, long term debt to equity ratio atau LTD TER. LTD TER sama dengan long term debt dibagi equity. D, times interest earned times interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga atau interest. Yang E, fixed charge coverage atau FCC. Fixed charge coverage sama dengan EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi lease. Yang keempat, rasio keuntungan atau profitability ratio atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Yang A, profit margin on sale, dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk margin laba kotor dengan rumus gross profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP atau harga pokok penjualan dibagi sale. Yang kedua, untuk margin laba bersih dengan rumus net profit margin sama dengan earning after interest and tax atau EAT dibagi sale. Yang B, hasil pengembalian investasi atau return of investment atau ROI. Rumusnya return on investment sama dengan earning after interest and tax atau EAT dibagi total aset. Yang C, hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE atau ROE.
Return on equity sama dengan earning after interest and tax atau E dibagi equity. Yang ketiga, analisis DuPont. Pendekatan lain dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu tingkat pengembalian perusahaan. Analisis DuPont adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan dengan tingkat pengembalian ekuitas. Berikut ini cara mencari hasil pengembalian investasi dengan cara pendekatan DuPont, yaitu ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva, atau ROI sama dengan dalam kurung laba bersih dibagi penjualan dikali dalam kurung penjualan dibagi total aktiva. Keempat, konsep benefit atau metode EFA dan MFA. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Selain memberi manfaat bagi pemegang saham, tujuan ini juga menjamin sumber daya perusahaan yang langka dialokasikan secara efisien dan memberi manfaat ekonomi. Kemakmuran pemegang saham dimaksimalkan dengan memaksimalkan kenaikan nilai pasar dari modal perusahaan di atas nilai modal yang disetor pemegang saham. Kenaikan ini disebut market value add atau MFA. MFA sama dengan nilai pasar ekuitas dikurangi modal ekuitas yang disetor pemegang saham, sama dengan jumlah saham beredar dalam kurung harga saham dikurangi total nilai ekuitas. Yang B, analisa break-even point. Break-even point atau BEP atau titik impas merupakan teknik untuk mengevaluasi berbagai alternatif proses dari pendapatan dan biaya. Tujuannya adalah untuk menemukan titik pertemuan di mana jumlah biaya sama dengan jumlah pendapatan. Break-even analysis membutuhkan estimasi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya pendapatan. Total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang berlanjut walaupun tidak ada unit yang diproduksi, misalnya depresiasi, pajak, utang, pembayaran, dan sewa gedung. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan volume unit yang diproduksi, misalnya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya listrik. Fungsi pendapatan merupakan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga per unit. Pendapatan akan meningkat apabila harga jual dan atau masing-masing unit terjadi kenaikan. Apabila jumlah pendapatan dan jumlah total biaya berada dalam jumlah yang sama, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai titik impas atau BEP, di mana dalam menjalankan usaha tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. BEP sangat penting bagi sebuah perusahaan. Selain itu, break-even point juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Kalkulasi saham yang dibuat dengan menggunakan metode BEP saat seorang melakukan kegiatan jual beli saham dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli atau call dan kapan harus menjual atau put. Konsep break-even point, perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Harga jual per unit konstan selama periode dianalisis, itu yang keempat. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual.
Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Break-even analysis. Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ada 3 manfaat yang menjadi dasar break-even analysis, yaitu yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, memberi margin atas langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Kelemahan break-even point atau BEP. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan. Komponen perhitungan dasar. Selain ketiga manfaat break-even analysis berikut, 4 konsep penggunaan break-even analysis yang harus Anda ketahui. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap, artinya biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Yang dua, variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau revenue, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Metode perhitungan dan rumus analisis BEP. Metode perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point umumnya dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu metode persamaan, margin kontribusi, dan grafis. Ketiga metode tersebut pada dasarnya adalah pendekatan yang mempunyai hasil akhir sama, akan tetapi ketiga metode tersebut memiliki perbedaan pada bentuk dan variasi dari persamaan laporan laba rugi kontribusi. Ada beberapa rumus BEP. Yang pertama, metode persamaan. Metode persamaan atau equation method adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dengan persamaan dasar sebagai berikut menurut Halim. Penghasilan total sama dengan biaya total. Penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut. PX sama dengan A plus BX. Keterangan. P adalah harga jual per unit produk. X adalah untuk unit produk yang dijual atau diproduksi. Yang A, total biaya tetap. B, biaya variabel setiap unit produk. Dari persamaan di atas dapat diuraikan menjadi rumus BEP sebagai berikut. Yang A, BEP dalam unit produk. BEP dalam kurung unit sama dengan A dibagi P dikurang B. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Pada keadaan titik impas laba operasinya sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan jumlah produk atau dalam satuan unit maupun satuan uang penjualan yang dijual mencapai titik impas ditambah biaya tetap. B, BEP dalam satuan yang uang penjualan. BEP rupiah sama dengan A 1 dikurangi mutlak BX dibagi PX. BEP rupiah sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. 2. Margin kontribusi unit. Menurut Shimamura, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi
unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dan biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah sebagai berikut. Margin kontribusi dibagi total sale dikurangi biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang kamu perhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales. Suatu perusahaan dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga yang akan dijual, juga besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari produk tersebut. Rumus BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Metode grafis. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dari biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal, sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Dengan menggunakan metode grafis, manajer dapat menghindari metode matematis pada waktu tingkat penjualan yang berbeda di tengah pertimbangan. Metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Menurut Shimamura, grafis titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar lagi jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada bisnis musiman. C. Analisis finansial leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber daya oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan potensial pemegang saham. Jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar dari beban tetap dari penggunaan dana tersebut, kebutuhan dana untuk pembiayaan leverage dipenuhi dengan yang pertama, pembiayaan saham biasa dan utang atau obligasi. 2. Saham preferen. Semua tergantung perusahaan. Makin besar leverage atau hutang, maka akan semakin besar pula resiko yang dihadapi, keuntungan yang besar pula. Berdasar pada laporan laba rugi dari laporan keuntungan leverage dapat dikelompokkan. Yang pertama, operating leverage digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh penjualan terhadap beban tetap yang digunakan untuk menghasilkan laba kotor. Financial leverage digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laba kotor akibat adanya beban tetap tersebut terhadap kemakmuran pemegang saham. Indifference point adalah tingkat laba sebelum bunga dan pajak yang dapat menghasilkan laba per lembar saham yang sama pada berbagai perimbangan pembiayaan leverage. Biaya tetap lebih dari hutang obligasi pihak ketiga. Contoh soal. PT X membutuhkan dana 25 juta untuk menambah kapasitas produksi. Dia mempunyai 3 alternatif pembiayaan, yaitu leverage 40%, leverage 15%, leverage 0%. Alternatif pemenuhan dana dengan hutang mempunyai beban bunga 5%.
per tahun dan pajak penghasilan 40% per tahun. 40%. Adapun harga saham per lembar sebesar Rp1.000. Pertanyaan: A. Hitung indifference point-nya. B. Buktikan bahwa tiga alternatif tersebut mempunyai EPS yang sama. Diketahui, bisa dibaca ya. Indifference point saham preferen dengan saham biasa. Ini contoh soalnya. Bisa diperhatikan atau bisa juga di screenshot. Ini jawabannya. Bukti EPS-nya, keterangan alternatif A, alternatif B, EBIT indifference point. Bisa di screenshot agar lebih paham. Degree of operating leverage and degree of financial leverage. Ini contoh soalnya dan jawabannya. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.